Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba menganalisa harga Bitcoin. Lalu kita mungkin kalau kalian yang mau rekomendasi coin atau mungkin pendapat saya tentang coin NFT yang lagi trending juga, contohnya adalah Axie Infinity. Pokoknya banyak lah. Nanti kita coba bahas pendapat saya bagaimana juga tentang ini. Dan ya kita langsung coba aja lihat ke daily crypto market update ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang Bitcoin ini naik ke level 33.900-an, hampir ke 34.000 ya. Mungkin kita bisa lihat hari ini Bitcoin reach ke harga 34.000. Ini cukup signifikan juga sebenarnya. Nanti kita coba bahas ke yang lain ya. Nah, kita coba lihat Fear and Greed Index. Kalau misalnya kita lihat Fear and Greed Index, secara kita lihat ini kita masih di level 22. Artinya apa? Artinya kita masih dalam extreme fear sih sebenarnya. Jadi walaupun banyak orang yang bilang, wah kita sudah kembali bullish lagi, tapi kalau misalnya kita lihat dari indeks ini masih termasuk, kita masih lebih ketakutan sih. Walaupun kalau dibandingkan dengan harga bulan sebelumnya juga sebenarnya banyak yang lebih murah juga sih. Kalau kita bandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya ya, seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam Bitcoin USDT sendiri ya. Kalau misalnya kita kemarin ada analisa, yang pertama adalah kita ada analisa mungkin ada potensi dia inverse head and shoulder seperti ini ya. Jadi dia nggak breakout sekarang, dia breakoutnya nanti. Jadi dia agak turun dulu, bikin inverse head and shoulder. Di sini mungkin baru bisa breakout. Tapi yang terjadi memang sekarang ini udah terjadi breakout, dan ini bagusnya teknikal analisis juga gitu. Jadi kita bisa beradaptasi. Oke, sekarang kalau udah breakout, apa yang harus kita lakukan? Kalau kemarin nggak breakout, kita bisa beli di sini. Tapi sekarang dia udah breakout, jadi kita harus ngapain? Plan B-nya apa gitu ya? Nah, kalau misalnya kalau saya lihat sih sebenarnya ini pada saat breakout, ini volumenya sebenarnya masih kurang signifikan sih sebenarnya. Kita bisa lihat sendiri pada saat dia recover, ini volume lebih tinggi daripada pada saat dia breakout gitu ya. Ya artinya apa? Artinya mungkin kita ada minor correction, tapi mungkin bukan sekarang gitu ya. Mungkin beberapa hari ke depan kita mungkin ada namanya minor correction juga, atau koreksi normal, koreksi wajar lah seperti itu. Karena kita lihat pada saat kita di bottom terus kita recover, ini udah sekitar 16%-an gitu ya. Ini naik cukup signifikan juga untuk Bitcoin sendiri loh. Itu ya. Tapi juga perubahan mindset dan psikologi orang juga itu sangat berinfluence juga terhadap market crypto ya. Kita bisa lihat ini pada saat 2 hari sebelumnya kita turun ya. Kita lihat ini dua red candle gitu ya. Candle merah seperti ini. Ini mindset orang pada ngomong apa? Ini mindset orang, wah ini crypto bakal crash gitu ya. Lihat Bitcoin seperti ini. Mungkin bisa ke 15.000, ke 20.000 gitu ya. Tapi cuma gara-gara satu recovery, atau mungkin bisa dibilang satu event juga, Bitcoin B-word event gitu ya. Mungkin ada salah satu faktor pendukungnya juga sih sebenarnya pada saat recovery itu. Ya ini membuat orang menjadi bullish lagi. Istilahnya mereka berpikiran bahwa wah crypto ini masih ada potensi lah, masih bisa naik lagi ternyata seperti itu. Karena kita lihat langsung bisa recover cukup signifikan juga sebenarnya dalam satu hari gitu ya. Lalu bisa breakout juga di sini. Itu sih pendapat saya. Lalu kita coba lihat dulu EMA-nya. Ini salah satu indikator yang penting juga, yaitu EMA 20 dan EMA 50. Sebenarnya saya selalu pakai juga sih, tapi jarang dikasih lihat. Ini EMA 20 warna oranye, EMA 50 ini warna merah gitu ya. Tapi kita tahu sendiri bahwa sekarang ini kita sudah bearish cross ya. Kita sudah mengalami crossing, makanya kita lihat pada saat kita cross di sini EMA 50-nya di atas EMA 20, ini langsung harganya turun. Nah, tapi harus kita lihat juga ini tuh udah mau, bisa dibilang bukan berarti akan gitu ya, tapi ini kita lihat ini masih bisa udah sedikit menukiknya EMA 20-nya gitu ya. Jadi sudah sedikit mau naik lagi gitu ya. Dan kalau misalnya benar-benar dia bisa naik gitu ya, lalu kita bisa mengalami cross seperti ini. Nah, ini akan menjadi tanda yang positif gitu ya. Jadi kalau kalian yang tanya kapan masuk, yang benar-benar bisa bilang wah kita bisa bullish lagi, salah satu indikatornya yaitu ini pada saat kita crossing di sini. Mungkin ini adalah salah satu tanda di mana oke, ini berarti kita mungkin bisa kembali ke upside lagi gitu ya. Berarti kita bisa naik kembali gitu. Kalau misalnya memang kita benar-benar crossing. Dan sekarang posisi kita itu masih di tengah-tengah gitu ya. Nah, itu satu. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita coba analisa dulu nih resistannya sama supportnya nih. Kira-kira kalau misalnya ada koreksi itu ke berapa gitu ya. Salah satu tandanya sih sebenarnya saya lihat dari parallel channel. Nah, kita lihat dari sini. Bitcoin ini lagi di descending channel sih sebenarnya seperti ini. Kita lihat turun terus, kita bisa lihat sendiri dari yang namanya di sini ada resistannya. Pokoknya dia di dalam channelnya. Walaupun ini sempat breakout keluar, tapi nggak kuat, dia turun lagi, retest supportnya di bawah gitu ya. Kita lihat di sini supportnya seperti ini ya. Kita bisa lihat, makanya ini cukup valid juga channelnya. Dan kita lihat apa satu indikator yang kita bisa lihat, atau kita lihat sekarang. Ini lagi momen penentuan sekarang.
gitu ya. Ini lagi momen penentuan apakah Bitcoin bisa keluar dari channel yang ini gitu ya. Kita bisa lihat sendiri. Nah, kalau misalnya dia keluar, berarti ini good sign sekali untuk Bitcoin sendiri bisa keluar. Dan memang kalau misalnya saya lihat juga Bitcoin ini potensi upside-nya kalau benar-benar dia bisa keluar, ini mungkin bisa ke level ini. Ke level mungkin kita dilihat dulu di sini. Sekitar level 35 ribuan. Oke. Kenapa 35 ribuan? Karena 35.600 khususnya, dan pokoknya di daerah 35 ribuan ini ada resisten yang cukup kuat. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada resisten juga. Di sini nih. Kita di sini ada resisten, di sini juga ada resisten seperti itu ya. Di sini ada support. Jadi ini akan menjadi level short term resistance sih sebenarnya untuk Bitcoin. Mungkin kita bisa berhasil tes dulu, baru sebelum kita tes doang, bukan berarti kita bisa breakout. Sebenarnya breakout lebih bagus, tapi kalau menurut saya ini kita udah ada candle cukup banyak, cukup hijau juga ya. Kita ada candle yang ini. Jadi mungkin kita bisa retest dulu, mengalami koreksi. Mungkin kita bisa turun kembali tes di EMA 20-nya. Antara kita bisa tes di EMA 20-nya atau enggak kita tes di trendline yang sebelumnya, sebelum kita break gitu. Jadi mungkin kita bisa turun ke sekitar level 31.000 dulu gitu ya. Sebelum kita melanjutkan kenaikan lagi seperti itu. Jadi itu sih kalau tanya prediksi saya, itu yang bisa terjadi sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat siap-siap seperti ini, kita bisa kalau misalnya kalian telat serok juga, telat ngambil, mungkin bisa ngambil beberapa posisi di sekitar EMA 20 atau enggak di EMA di trend, pas persis di trendline-nya seperti itu. Sebelum kita melanjutkan kenaikan, karena mungkin ya bentar lagi kita bisa mengalami crossing ini sih, walaupun belum 100% akan gitu ya. Itu pendapat saya. Lalu kita udah bahas parallel channel juga, mungkin kita bisa bahas satu indikator lagi yaitu RSI. Nah, kalau misalnya kita RSI ini memang cukup bullish juga sih, kita bisa lihat sendiri. Saya zoom out ya. Nah, kita bisa dari sini RSI-nya. Nah, kita bisa tarik trendline juga sih sebenarnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat tarik trendline seperti ini, apa yang kita bisa lihat? Yang kita bisa lihat juga memang ini Bitcoin persis udah break dari trendline-nya. Kita lihat di sini. Dari yang atas ini kita nggak pernah keluar dari trendline-nya. Selalu hit lagi gitu ya. Dan sekarang kita baru keluar. Jadi ini sebenarnya tanda yang cukup positif juga untuk Bitcoin sendiri. Mungkin kita akan ada koreksi sebentar seperti yang kita sudah bilang juga. Koreksi sebelum kita melanjutkan kenaikan lagi seperti itu. Jadi ini prediksi saya untuk Bitcoin sendiri. Lalu bagaimana? Apakah udah berarti kita udah bottom? Sebenarnya nggak ada yang bisa prediksi bottomnya itu bagaimana sih. Sebenarnya kita harus bisa manage keuangan kita, money management kita bagaimana gitu ya. Jangan pernah masuk 100%, jadi harus sediain cash juga, masuk bertahap seperti itu. Karena memang kita satu hari mungkin bisa naik 10%, tapi satu hari juga kita bisa turun 15% seperti itu. Jadi kalau kalian masuk semuanya, nah itu kalian sangat-sangat beresiko seperti itu ya. Jadi harus manage resikonya juga. Nah itu sih saran saya. Lalu kita bisa lihat, tadi kita sempat mau bahas yang namanya NFT, bagaimana nih? Karena kalau kita lihat aksi ini naiknya udah cukup signifikan juga ya. Kalau pendapat saya sih seperti ini. NFT ini bagus sekali. Jadi ada dua sektor yang sebenarnya lagi booming banget. Satu sih sebenarnya NFT, tapi khususnya NFT di bidang gaming gitu ya. Tapi ada dua yang besar, yaitu NFT sama decentralized finance gitu ya. Decentralized finance itu kayak mungkin perbankan menjadi decentralized seperti itu. Jadi kayak bank-bank itu bisa menjadi decentralized fungsinya lah seperti itu. Makanya itu cukup besar juga untuk DeFi sendiri. Dan NFT sekarang lagi growing gitu ya. Jadi ini cukup bagus juga. Tapi kalau kita lihat yang growing sebenarnya lebih ke arah NFT gaming. Contohnya aksi, kita lihat ada Mana juga. Banyak sih kalau misalnya bawah SLP, Alice, Chromia juga, pokoknya banyak sekali, Sandbox, pokoknya banyak sekali token-token NFT gitu yang lagi naik signifikan. Tapi sebenarnya apakah kita masih bisa beli? Sebenarnya tergantung sih. Tergantung kalian punya profil resiko tuh bagaimana. Karena kalau lihat seperti ini, kalian mau beli aksi contohnya. Kalau profil resiko kalian rendah, kalau menurut saya sih jangan beli gitu ya. Karena memang kita lihat udah naik 50%, apakah masih bisa naik lagi? Masih ada kemungkinan, tapi probability dia untuk turun itu lebih banyak sebenarnya. Dengan lihat kenaikannya dalam waktu 30 hari terakhir udah naik 1100% gitu ya. Kita bisa lihat sendiri. Jadi sudah sangat-sangat rawan koreksi lah seperti itu. Tapi bagaimana? Kalau menurut saya kalau coba kita langsung lihat aja dari aksi USDT-nya sendiri ya, AXS USDT. Nah, tergantung time frame juga. Pertama, tergantung resiko, yang kedua tergantung time frame kalian. Apakah time frame kalian ini bisa untuk
uh, 1 minggu atau 1 bulan ataupun untuk investasi gitu. Apakah kalian trading atau enggak untuk investor gitu, trader atau enggak investor. Jadi tergantung sih sebenarnya. Kalau kita lihat aksi sendiri, ini sudah naik, udah pas kita punya target juga di sekitar 35. Ini sempat naik juga ke daerah $50 sih sebenarnya. Jadi udah benar-benar rawan koreksi. Mungkin kalau kalian mau beli sendiri, kalau saya lihat ini mungkin di daerah 24. Dan trennya ini masih positif sih sebenarnya. Jadi mungkin masih ada bisa naik lagi gitu ya. Mungkin kita akan mengalami koreksi sebelum bisa naik lagi kembali gitu ya. Tapi ya cukup beresiko sekali. Terus kalau misalnya kalian mau investing juga, sebenarnya kalian harus selalu menanyakan ini, apakah 5 tahun lagi koin ini masih ada, apakah dia bisa survive bear market, khususnya untuk gaming sih sebenarnya. Karena kalau kita tahu juga, kalau gaming itu kan tergantung tren juga. Kalau kita lihat sekarang mungkin aksi lagi trending, tapi pertanyaan kita, apakah aksi bisa bertahan selama 5 tahun ke depan? Bukan cuma bertahan doang, tapi apakah masih ada banyak orang yang bermain gitu ya. Karena kan dibilang gaming, karena kita lihat sendiri jarang sekali, bisa dibilang gini ya, lebih banyak game yang gak bisa bertahan daripada yang bertahan untuk kurun waktu 5 tahun gitu ya. Seperti itu. Makanya kalau untuk beli sekarang sebenarnya, kalau untuk NFT mungkin ke Theta itu masih cukup murah juga. Theta ini cukup bagus juga, blue chipnya istilahnya kalau di NFT. Lalu Chiliz juga sebenarnya oke juga, karena dia di bidang social sama sports juga untuk Chiliz. Lalu kalau gaming aksi, tapi harus tunggu koreksi dulu sih sebenarnya, seperti itu. Tapi ini untuk trading ya. Kalau misalnya untuk aksi sebenarnya, untuk short term masih oke. Untuk investasi kalau menurut saya sih, saya kurang begitu ya. Nah, itu aja sih video untuk hari ini. Semoga kalian suka, and see you in the next video. Bye bye.